Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat. Alhamdulillah malam ini membahas atau membicarakan tentang pilkada di Aceh. Setelah pilkada di Aceh ini banyak yang nelpon saya nih. Telepon saya belum apa-apa, pertanyaan macam-macam. Apa yang akan dikerjakan oleh Mualim? Itu masa tanya sama saya, kan aneh ya. Masa ditanya sama saya kapan yang nelpon, itu banyak WA. Apa yang dikerjakan dalam 100 hari kerja Mualim? Begini, ini perlu saya tanggapi, nggak mungkin saya balas WA satu persatu. Mualim kita bisa lihat, mungkin ada masukan-masukan dari timnya, dan mungkin timnya akan diperkuat dengan mungkin dari Unsia, ya, dari Win, ya, mungkin akan dia pakai orang-orang yang paham dan yang piawai di bidangnya lah. Saya lihat Mualim belum dilantik, tapi saya sudah bekerja. Contoh, pertama, dia datang ke Jakarta, mungkin dia selesaikan masalah dukungan atau lapor dulu ke Presiden, ke Pak Prabowo, bahwa di sana pesta demokrasi di Aceh sudah selesai, ya, dengan aman, nyaman semua. Dan terus dia balik ke Aceh, dia langsung ketemu dengan Rektor Unsiah. Itu bertanda apa? Itu bertandakan Mualim mau kerjasama dengan intelektual di Aceh. Mungkin itu yang diragukan oleh orang kan itu. Apakah Mualim sanggup? Apakah Mualim mampu? Ya kan? Mungkin yang ya biasalah isu-isu waktu pilkada. Tapi Mualim menunjukkan dia nggak peduli dengan orang ngomong apa. Tapi dia, oke, gua kerja. Belum apa-apa dia sudah bekerja. Dia datang, dia mau kerja sama dengan Unsiah, dan dia akan jadikan Unsiah itu seperti Jaya di zamannya dulu. Ya kan? Kenapa? Di zamannya dulu Unsiah itu pernah orang-orang Malaysia justru kuliah ke Aceh. Nah, itu yang akan dikembalikan oleh Mualim. Nah, dan juga tokoh-tokoh atau rektor atau para dosen yang ada di Unsiah mungkin akan dipakai untuk tim Mualim. Nah, dan terus yang kedua, kita lihat belum berapa hari setelah dia ke Unsiah, dia ke Thailand. Nah, dia ke Thailand apa? Mencari investor. Dan dia untuk kerjasama di sana. Dan sampai di sana dia tunjukkan sebagai orang Aceh yang punya akidah. Dia sholat jadi imam lagi kan. Wah, itu kan luar biasa. Dia sudah bekerja. Jadi nggak usah disangsikan teman-teman yang SMS saya, yang WA saya, yang telepon saya mungkin saya nggak balas, mohon maaf. Nah, inilah saya jawab sendiri. Sekarang saya jawab di video ini, bahwasanya inilah Mualim yang kalian sangsikan, yang kalian ragukan, nggak perlu lagi diragukan. Wah, ini kayak gini, ini telepon lagi ini. Nah, ini kan, ini Vivi Birun, dari Birun. Ini pasti ini pertanyaan itu lagi, model-model kayak gini. Ini tidak saya jawab, tapi cukuplah nonton video saya. Inilah penjelasan saya tentang kinerja Mualim. Jadi marilah sama-sama kita dukung Mualim, ya, untuk bekerja ke depan. Mungkin program-program 100 hari Mualim nanti akan, itulah Mualim yang jawab. Nah, seperti kita lihat Mualim sekarang, karena ada isu-isu yang provokasi macam-macam. Ada provokasi, saya dengar ada rapat, ada apa acara di rumah Mualim tanggal 27, ada apa itu? Wah, heboh. Ada rapat GAM atau apa di rumah Mualim. Itu sebenarnya provokasi. Bahkan Mualim cepat bereaksi. Langsung dia angkat juru bicara, itu Ampon Man. Wah, itu luar biasa. Ini angkat jempol saya. Kalau Ampon Man jadi sebagai juru bicara, itu masuk kemana-mana. Dan itu, kenapa Ampon Man itu bisa dekat dia dengan orang GAM, dan bisa juga dengan kita-kita ini, dengan pemerintah pusat. Kata Ampon Man itu piawai dalam hal itu. Dan sudah teruji. Dari itu saya apresiasi luar biasa buat Mualim, dan itu tepat. Dan inilah yang kita harapkan kepada Mualim ke depan, mengangkat orang-orang yang pantas, yang tepat gitu. Nah, itu Ampon Man itu betul-betul sangat tepat untuk jadi juru bicara Mualim, dan beliau bisa mengatasi itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kinerja beliau yang sudah dijanjikan di pemilu, nah, itu mungkin mesti ditepati. Nah, yang saya inginkan, yang ingin saya bilang di sini, bahwasanya pesta demokrasi di Aceh itu perlu jadi sebagai contoh bagi republik ini. Kenapa? Begitunya gontok-gontokan waktu pemilu, waktu pilkada, begitu selesai, ya, sebenarnya kita kesel juga nih, dengan tim Ombos dan tim Mualim nih. Kan ada gitu, oke gas, apalah, ngenyek lah gitu bahasa kita, kesel. Tapi hebatnya mereka tahan, dan masalah media,
itu luar biasa. Tim Umbos harus angkat topi dan luar biasa mereka bekerja. Begitu selesai pilkada, dia tunggu sampai keputusan KIP, ya, dan mau Umbos rencana pertama mau ke MK, mereka masih mendukung, luar biasa. Tapi begitu Umbos menyatakan menerima hasil keputusan KIP, mereka langsung minta maaf, dan mereka menerima hasil daripada keputusan KIP dan keputusan Umbos. Mereka menerima dan mereka mengucapkan selamat kepada Mualim. Itu adalah contoh buat daerah lain. Kenapa saya bilang contoh buat daerah lain? Daerah lain, Jakarta, ibu kota Republik ini, nggak kayak gitu. Contoh, Ahok dengan Anies dulu. Wah, itu sampai sekarang masih berseteru. Masih ada kampret, apa cebong, waduh. Itu nggak selesai-selesai itu sampai sekarang. Aceh tidak begitu. Kita bermartabat, ya. Kita punya etika dan kita akan bekerja sama untuk Aceh, bukan untuk Mualim, bukan untuk Umbos. Siapapun Mualim, Umbos sama di mata masyarakat Aceh sekarang. Kita mari bersama-sama kita tunjukkan kepada daerah lain Aceh adalah sebagai barometer, sebagai contoh, ya, untuk baik pilkada, cara berdemokrasi. Ini sebenarnya kita mengajarin cara demokrasi kepada daerah lain. Begini loh. Nah, kalau daerah lain mungkin ada yang ngotot sampai ke MK lah, sampai apa kan, itu nggak bagus. Nah, tapi sekarang kita ngumpul sama sekarang, mau tim Umbos yang di media massa atau tim Mualim, ya, baik misalnya kayak si Imran Paseh, kewalahan dia dulu, kasihan saya lihat dia kan, dibully habis kan. Nah, memang karena media massa di sana lebih jago, lebih hebat. Nah, tapi sekarang Imran Paseh sudah oke lah, sudah selesai semua, ya. Yang lain-lain juga, mari sama-sama kita bukan mengkritik, ya, tapi mengkritik membangun boleh. Nah, jadi kinerja pemerintah Aceh ke depan sama-sama kita pantau sebagai media, sebagai di medsos kita pantau. Kalau nggak benar ya kita suarakan. Kalau misalnya kita tidak bisa dekat, tidak bisa langsung ke Mualim, ke Pemda, udah lewat media sosial. Tapi jangan caci maki. Kasihlah opsi-opsi jalan keluar dan kita hargain semua kinerja. Ya kalau memang namanya manusia pasti dalam kinerjanya ada salah dan benar. Ya kan, mungkin tidak tepat ya. Kita kasih masukan lewat media. Dari tim Umbos juga boleh dong. Nah, ini sudah gubernur kita, sudah gubernur Aceh. Dari semua masyarakat Aceh tidak ada lagi bisa mengklaim ini kelompok saya di kelompok nggak ada lagi. Nah, itu mungkin yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Tidak perlu ragu. Nah, mari kita tunggu apa yang akan dikerjakan oleh Mualim. Mari kita dukung kinerja Mualim. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim menang masa diberakan mutua yang roda megah asa perintah mutua Iskandar